Taslim Asyuraya kacamata. Alhamdulillah pagi ini Ustaz Umar Mita dalam keadaan sehat, dan insya Allah Ustaz Umar Mita beserta keluarga dan seluruh kerabat kerja Syamilah Series tetap selalu sehat sehingga bisa menyebarkan ilmu yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita awali kajian pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segala curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuka mata hati dan pikiran kita untuk dapat menerima segala ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kajian pada pagi hari ini hadir berkat kerjasama Majelis Taklim Asyuraya Bintaro yang didukung oleh Syamilah Series. Hadirin yang dimuliakan Allah, apabila nanti Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan bisa dituliskan dalam kolom chat atau kolom Q&A yang insya Allah akan dibahas dalam sesi tanya jawab. Kajian pada pagi hari ini mengambil tema siapakah pemberi syafaat seri ketiga yang disampaikan oleh Gurunda Ustaz Umar Mita. Kepada Al-Mukarram kami persilahkan. Jazakallah khair Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para pengurus Majelis Taklim Asyuraya yang semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan mereka, dan semoga kita senantiasa diberikan istiqomah dalam setiap jalan kehidupan kita dan episode kita. Tentunya tidak ada artinya kita mendapatkan kesehatan kalau kita tidak mendapatkan sikap istiqomah. Dan inilah yang menjadikan kita berharap semoga di balik kesehatan yang kita peroleh, di balik afiat yang kita dapatkan, kita juga mendapatkan istiqomah dalam setiap perjalanan kita. Istiqomah untuk menjadi istri yang taat, istiqomah menjadi suami yang bertanggung jawab, istiqomah ketika kita menjadi anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya di dalam kebaikan, sebagaimana kita istiqomah di dalam kita mempelajari setiap ilmu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dan inilah yang menjadikan kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kesehatan, afiat, dan memberikan pula kita sikap istiqomah dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmatnya tidak pernah putus, nikmatnya tidak pernah sama sekali menjadi jarang dalam kehidupan kita, karena tidak ada kebaikan dalam kehidupan kita dari perkara kecil hingga perkara besar, kecuali semua itu merupakan bagian dari besarnya kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Tentunya kita senantiasa berusaha untuk menjadikan diri kita bersyukur kepada Allah, karena syukur itu akan mendekatkan kita kepada pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Karena sesungguhnya Allah tidak mungkin memberikan pertolongan dalam kehidupan kita sampai betul-betul kita bersyukur dalam setiap urusan kehidupan kita. Semoga kita bersyukur atas apa yang kita konsumsi, kita bersyukur atas apa yang kita kenakan, dan apapun atap yang telah melindungi kita, kita bersyukur. Terutama ketika kita bersyukur mendapatkan ilmu pada kehidupan kita, karena ilmu merupakan bagian dari salah satu kekuatan dalam kehidupan kita. Banyak orang yang mereka sempurna di dalam mendapatkan sandang, papan, dan pangan, tapi belum tentu mereka mendapatkan kenikmatan ilmu. Dan sesungguhnya orang yang tidak mendapatkan kenikmatan ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan kekuatan pada setiap tapak kehidupan di dunia. Ilmu itu bukan hanya sekedar referensi, tapi ilmu itu merupakan sebuah kekuatan yang besar yang bisa mengkuatkan yang lemah, bisa untuk memperbesar yang kecil, bisa untuk mempertebal yang remeh ketika kita mendapatkan ilmu. Makanya kenikmatan sandang, papan, dan pangan Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah berikan kepada siapapun di antara makhluknya. Tapi kenikmatan ilmu hanya Allah berikan kepada hamba yang Allah rahmati dan Allah kehendaki. Senang sekali kalau kita termasuk orang-orang yang dipantaskan oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan ilmu. Semoga kenikmatan ilmu kita lanjutkan dengan kenikmatan kita beramal. Mampu kita lanjutkan dengan kenikmatan ketika kita berdakwah dengan ilmu yang telah kita peroleh, dan kita tentunya bersabar atas segala ujian yang kita peroleh dan kita dapatkan. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur, terutama bersyukur atas ilmu yang kita peroleh pada kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita.
dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dengan Majelis Taklim As-Surohya setelah mungkin 2 bulan kita tidak berjumpa, disebabkan karena kemarin kita kondisi sedang konsentrasi membuat Samilah series yang keempat, The Day After You Die. Alhamdulillah, rangkaian dari seluruh syuting sudah selesai, tinggal part-part kecilnya yang perlu disempurnakan, dan semoga insya Allah program Samilah series yang keempat, The Day After You Die, mampu menjadi sebuah cendera mata yang kami berikan kepada umat supaya umat belajar runut, terstruktur, tersistematik, dan pembahasan pada Samilah series yang keempat, pembahasan tentang kematian. Bagaimana sebelum kematian, bagaimana para dursana ketika mati, dan bagaimana para dursana ketika mereka dikumpulkan di dalam kehidupan kampung akhirat mereka nanti. Semoga Majelis As-Surohya selalu dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang senantiasa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan kita juga pada kesempatan hari ini, maaf, kita agak pindah studio ke studio biasa karena studio besar kita lagi dalam kondisi rusak, AC-nya sudah beberapa waktu tidak bisa memberikan kenyamanan pada rasa dingin. Akhirnya kita pindah secara mendadak di waktu sore tadi. Semoga studio ini tetap bisa memberikan pelayanan kepada umat yang terus senantiasa haus untuk mencari ilmu. Amin insyaallah. Kita akan lanjutkan kajian kita. Tentunya kita faham betul bahwasanya Allah itu sangat baik sekali pada kehidupan setiap hamba dan setiap makhluknya. Allah itu maha baik. Tidak pernah kita dapatkan seorang zat yang begitu baik pada kehidupan setiap makhluknya kecuali adalah Allah. Karena Allah lah yang menciptakan setiap makhluk, tidak ada yang lain. Dan Allah bukan hanya menciptakan, Allah itu memiliki sifat Rahman dan Allah memiliki sifat Rahim dalam kehidupan setiap makhluk yang Allah ciptakan. Saking baiknya Allah dari berbagai macam sisi, sampai kemudian kita juga mendapati bahwasanya umur kita ini tidak diberikan oleh Allah umur yang panjang, yang tidak sebagaimana umur umat sebelum Rasulullah SAW. Ketika umur kita tidak terlalu panjang, hanya 50, 60, 70, dan sedikit sekali yang melewati angka itu, tetapi amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata amal kita bisa menandingi amal orang-orang sebelum Rasulullah SAW dengan umur yang panjang, dengan tingkat amal yang dilipat gandakan oleh Allah, dan menjadi shortcut kita ke surga. Dan itu salah satu di antara sisi maha baiknya Allah dalam kehidupan setiap makhluknya. Bukan hanya itu pula, bahkan di sisi yang lainnya kita juga mendapati Allah itu saking begitu maha baiknya, maka sesungguhnya setiap manusia yang melakukan kesalahan, sebanyak apapun kesalahan yang dilakukan oleh manusia, sebanyak apapun kemaksiatan yang dikerjakan oleh setiap manusia dan setiap hamba, maka pada saatnya ketika dia bertaubat, maka sesungguhnya taubat itu akan menghancurkan semua dosa yang pernah dilakukan olehnya. Dan semua kemaksiatan itu akan diluruhkan oleh Allah dengan satu taubat yang pernah dia berikan di jalan Allah. Dan itu menunjukkan kepada kita, sekali lagi, begitu baiknya Allah pada kehidupan setiap makhluknya. Di sisi yang lainnya juga kita mendapati saking sempurnanya Allah di dalam maha baiknya pada kehidupan kita, maka sesungguhnya Allah itu menjadikan setiap manusia itu ada peluang untuk memasuki surga dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Peluangnya untuk memasuki surga itu bukan hanya dari amal, bukan hanya dari ibadah, tapi sesungguhnya ada manusia-manusia yang mereka nanti akan mendapatkan surga itu disebabkan karena dia mendapatkan pertolongan pada syafaat. Karena sesungguhnya fungsinya syafaat itu adalah bagaimana memberikan pertolongan, menggenapkan apa yang kurang yang dilakukan manusia, supaya ketika manusia itu kurang lalu dia mendapatkan syafaat, maka syafaat ini yang akan menggenapkan perjalanan dia dan memudahkan perjalanan dia untuk mendapatkan surga. Dan itu menunjukkan betapa sempurnanya Allah pada kehidupan setiap makhluknya. Allah sempurna, Allah maha baik, Allah maha rahman, Allah maha rahim. Dan kebaikan Allah tidak hanya disampaikan melalui teori, tapi betul-betul nyata. Allah itu betul-betul memberikan kebaikan secara sempurna dalam kehidupan setiap makhluknya. Amal dilipat gandakan, tobat mampu menghapuskan jutaan dosa, sebagaimana setiap manusia nanti ketika mereka memasuki surga. Mereka memasuki surga bukan hanya karena amal yang mereka lakukan, tetapi juga karena syafaat yang mereka peroleh. Dan itulah
betapa beruntungnya kita ketika kita telah beribadah kepada Allah. Makanya kemudian surga itu tidak hanya diisi oleh mereka yang rajin sholat. Surga itu tidak hanya diisi oleh mereka yang rajin sedekah ataupun rajin puasa. Tapi sesungguhnya surga itu diisi dari mereka-mereka yang mendapatkan syafaat. Ada di antara mereka yang mungkin tidak dari sholat mereka mendapatkan surga, mungkin tidak dari sedekah mereka mendapatkan surga. Ada di antara penduduk surga yang bukan dari pintu jihad mereka mendapatkan surga. Tetapi sesungguhnya ada di antara sebagian penduduk surga yang mereka itu akan mendapatkan surga disebabkan karena syafaat yang mereka peroleh dan mereka dapatkan. Dan itu menunjukkan betapa beruntungnya setiap manusia ketika mengetahui ilmunya bagaimana kita mendapatkan syafaat. Karena fungsi syafaat itu sebagaimana namanya secara bahasa, fungsi syafaat itu menggenapkan apa yang ganjil. Apa yang ganjil, apa yang kurang digenapkan dengan syafaat. Lalu dengan syafaat itu akan menjadikan seseorang itu mendapatkan surga dan mendapatkan rahmatnya Allah. Dan itulah yang menjadikan kita faham, Masya Allah ya, berarti betapa besarnya kedudukan syafaat dalam kehidupan setiap mukmin. Dan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukan hanya membahas tentang sholat, bukan hanya membahas tentang puasa, tapi juga membahas tentang masalah syafaat yang harus kita ketahui, harus dipelajari dengan ilmu, supaya kita termasuk orang-orang yang layak mendapatkan syafaat dalam kehidupan kita. Kita juga kemarin sudah mempelajari syafaat itu terbagi menjadi dua. Ada syafaat yang disebut dengan syafaat secara syar'i, ada syafaat yang disebut dengan syafaat secara syirkiyah. Syafaat secara syar'i itu adalah syafaat yang kita dapatkan ketika kita mendapatkan syafaat disebabkan kita betul-betul memenuhi syarat dan kondisi yang berlaku sampai akhirnya kita mendapatkan syafaat dalam kehidupan kita. Ada syafaat yang syirkiyah. Ada syafaat yang syirkiyah itu adalah syafaat yang kemudian tidak didapatkan dari mereka-mereka yang berbuat kesyirikan ataupun orang-orang yang menyangka mereka mendapatkan syafaat dari Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Ada yang menyangka mereka akan mendapatkan syafaat dari pemimpinnya, ada yang menyangka mereka mendapatkan syafaat dari Tuhan berhala yang mereka sembah gitu. Dan itu termasuk pada kategori syafaat secara syirkiyah. Dan inilah yang menjadikan kita paham syafaat itu adalah nama yang syar'i, tetapi syafaat terbagi menjadi dua. Ada syafaat yang sifatnya syar'i, ada syafaat yang sifatnya syirki, di mana tidak ada yang bisa membedakan antara syafaat yang syar'i dan syafaat yang syirki kecuali adalah mereka yang betul-betul membaca ilmunya, mengembalikan kepada proses-proses prosedur di dalam referensinya sampai akhirnya mereka layak untuk mendapatkan syafaat-syafaat secara syar'i. Tentunya ketika kita membahas tentang syafaat-syafaat yang syar'i, setidaknya ada 3 syarat yang harus terpenuhi ketika kita ingin mendapatkan syafaat. Yaitu yang pertama adalah Allah ridho kepada perkara-perkara yang bisa memberi syafaat dalam kehidupan kita. Nah, tentunya sudah saya sampaikan, syafaat itu terbagi pula di sisi yang lainnya. Syafaat itu terbagi menjadi 2. Ada syafaat yang disebut dengan syafaat amah, ada syafaat khasah. Syafaat amah itu adalah syafaat secara umum. Ada syafaat khasah. Syafaat khasah itu adalah syafaat secara khusus. Tidak ada yang memiliki syafaat khusus kecuali adalah Rasulullah SAW. Syafaat khusus ini karena Rasulullah SAW, setiap para nabi, setiap para rasul memiliki permintaan yang pasti dikabulkan oleh Allah. Dan Rasulullah sengaja untuk menyimpan permintaan yang dikabulkan kepada beliau tidak di dunia, tetapi Rasulullah menyimpannya untuk bisa menolong kehidupan umatnya. Dan itulah yang menjadi bagian dari syafaat khasah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ada yang kedua yaitu namanya syafaat amah. Syafaat amah ini adalah syafaat yang bersifat umum, lebih rendah kualitasnya daripada syafaat khasah miliknya Rasulullah SAW. Ada syafaat amah. Syafaat amah itu syafaat umum yang kita bisa peroleh dari berbagai macam hal yang kita lakukan sehari-hari. Dari perkara-perkara yang kita lakukan, dari apa yang kita kerjakan. Di situ ternyata ada di antara profitnya ketika kita mengerjakan perkara itu kita akan mendapatkan syafaat. Makanya syafaat itu kalau kita bicara tentang syafaat yang asli, syafaat yang ori, syafaat yang syar'iyah, maka sesungguhnya ada 3 syarat yang kita harus perhatikan. 1, bahwasanya Allah betul-betul ridho. Allah ini betul-betul ridho kepada yang memberi syafaat.
Jadi kemudian perkara-perkara yang nanti kita akan sampaikan Allah ridho kalau perkara-perkara itu memang diizinkan oleh Allah memberi syafaat. Dan bagaimana kita mengetahui bahwasanya Allah ridho kepada perkara itu bisa memberi syafaat? Ya disabdakan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah mengatakan ini bisa memberi syafaat, berarti perkara itu sudah diridhai oleh Allah untuk memberi syafaat kepada manusia. Yang kedua, yaitu adalah Allah meridhai kepada orang yang diberikan syafaat, ya. Karena ada orang yang ingin memberi syafaat tetapi Allah tidak ridho kepada yang diberi syafaat. Contoh, Rasulullah ingin memberi syafaat kepada Abu Thalib, tapi Allah tidak ridho kepada Abu Thalib ketika melakukan kesyirikan. Makanya Allah hanya meringankan kepada siksa yang ditimpakan kepada Abu Thalib. Dia tidak bisa keluar dari surga, tidak bisa keluar dari neraka walaupun mendapatkan syafaatnya Rasul, tapi hanya diringankan saja adabnya, yaitu ditaruh di permukaan neraka yang apabila telapak kakinya mengenai kepada api neraka mendidih isi otaknya Abu Thalib. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang pelajaran Allah itu bukan hanya mengizinkan kepada perkara untuk memberi syafaat, tapi Allah juga ridho kepada orang yang akan diberi syafaat. Kalau Allah tidak ridho, maka tidak akan terjadi proses pemberian syafaat. Kalau orang-orang yang akan mendapatkan syafaat itu adalah orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Ada anaknya Nabi, anaknya Rasul, tapi bapaknya bukan Nabi, bukan Rasul, dan tidak pula beriman. Bapaknya, anaknya bisa memberi syafaat. Sebenarnya Allah ridho kepada para nabi dan para rasul. Tapi kalau yang diberikan syafaat itu adalah orang yang berbuat syirik, tidak bisa, karena kesyirikan itu menghalangi diberikan syafaat. Walaupun Allah ridho kepada yang memberi syafaat, tapi kalau yang diberi syafaat tidak termasuk orang yang dikategorikan diridhai oleh Allah, juga tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada bapaknya. Sama pula kita juga menjumpai Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat kepada anaknya walaupun bapaknya seorang nabi dan rasul. Jadi harus imbang. Yang Allah ridho kepada yang memberi syafaat, Allah ridho kepada yang diberi syafaat, maka terjadilah proses syafaat itu. Yang ketiga, Allah mengizinkan pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Nah, ini syarat inilah yang kita harus ketahui sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam surat An-Najm 26. Allah menyampaikan, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yaqda. Berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Artinya disitulah kita mendapati dalam surat An-Najm ayat yang ke-26, berarti proses pemberian syafaat itu tidak pernah lepas dari 3 syarat. Allah ridho kepada yang memberi syafaat. Ridhonya itu salah satunya dengan keimanan yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Yang kedua, Allah ridho kepada yang memberi syafaat, kepada yang diberi syafaat. Yang ketiga adalah Allah ridho kepada pemberi syafaat dan mengizinkan kepada pemberi syafaat untuk memberikan syafaatnya kepada hamba yang dia kehendaki. Kalau itu sudah terjadi, barulah manusia itu mendapatkan syafaat-syafaat dalam kehidupan di akhirat, dan syafaat itu merupakan keberuntungan yang besar. Ibu-ibu masih ingat ya di Asyuraya bagaimana saya memisalkan kita ingin pergi ke Surabaya, tapi kita tidak punya uang kecuali 100.000 setelah kita beli tiket. 100.000 padahal kita akan tinggal di Surabaya 1 pekan. 100.000 tentunya tidak bisa secara logika dan secara hitung-hitungan kita, kalkulasinya tidak bisa untuk bertahan selama 1 pekan di Surabaya dengan 100.000. Maka kemudian ternyata tiba-tiba ada yang nelpon kita, memberitahu kita, ternyata teman SMP kita. Kita telepon dia, kita beritahu kita akan ke Surabaya. Lalu teman kita berkata, sudah, kamu nanti nginepnya di rumah saya 2 lantai, lantai yang kedua kosong. Nanti makannya di sini aja. Nanti ada mobil 2, silahkan pakai 1, nganggur. Semua kebutuhan kamu di Surabaya sama saya aja. Ini merupakan wujud dari persahabatan kita. Masya Allah ya. Kita ke Surabaya setelah beli tiket bermodal 100.000. Ternyata ada teman kita di Surabaya yang mengenal kita, memberikan lantai yang kedua untuk kita tidur, menjamin makan kita, bahkan meminjamkan kita mobil yang tidak terlalu dipakai selama sepekan ke depan. Kira-kira uang 100.000 ini cukup nggak tinggal di Surabaya selama 1 pekan kalau kita mendapatkan pertolongan dari teman kita di Surabaya? Oh, tentunya cukup. Itulah perumpamaan dari syafaat. Kadang-kadang ada amal kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita yang kurang.
maka syafaat yang akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan itu, untuk menjadikan profit kita menjadi sempurna, untuk menjemput rahmatnya Allah. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita mengerti, oh berarti syafaat itu penting, Ustaz. Iya, syafaat itu penting. Kita harus memperhatikan siapa yang dilarang dari syafaat. Kita harus memperhatikan syarat-syarat untuk mendapatkan syafaat. Ini harus kita perhatikan. Kenapa? Bisa jadi kalau sholat kita tercacar, bisa jadi kalau puasa kita tercacar, bisa jadi kalau ada amalan kita yang tercacar. Tapi kalau kita memang layak mendapatkan syafaat, tercacarnya kita dari amal-amal yang lain akan tercover dengan syafaat yang kita peroleh untuk menambahi apa yang kurang dari amal ibadah kita yang tercacar di hadapan pengadilan Allah. Dan itulah indahnya syafaat. Ya, itulah indahnya syafaat dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita kemudian mengetahui itu, tentunya kita paham ya, bahwasanya ada 4 orang yang mereka terlarang dari mendapatkan syafaat. Satu, orang yang berbuat syirik ya. Orang kalau sudah berbuat syirik maka dia tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Orang kalau sudah berbuat syirik maka dia tidak akan pernah mampu mendapatkan syafaat dalam kehidupan di akhirat. Sebagaimana Allah sampaikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Allah menyampaikan kepada kita, sesungguhnya Allah tidak pernah mengampuni orang yang berbuat syirik, tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain dari kesyirikan itu. Barang siapa yang Allah kehendaki. Dalam barang siapa orang yang mereka itu berbuat syirik, mempersekutu Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Ini menjadikan kita paham. Yang pertama, orang yang tidak bisa mendapatkan syafaat itu adalah orang yang mereka senantiasa berbuat syirik dalam kehidupan mereka. Ya, jadi jangan sampai kita menggagalkan dan membakar tiket yang bisa memantaskan diri kita mendapatkan syafaat, yaitu adalah dengan berbuat kesyirikan. Yang kedua, orang yang tidak mungkin mendapatkan syafaat adalah orang munafik. Ya, orang munafik ini juga tidak akan mendapatkan syafaat. Termasuk orang munafik itu ya orang murtad. Orang murtad tidak akan mendapatkan syafaat. Dia berpindah-pindah agama, kemudian maka sesungguhnya ini merupakan salah satu di antara bagian orang-orang yang mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Orang munafik itu gimana? Yang dimaksudkan di sini para ulama menyampaikan, orang yang tidak mendapatkan syafaat adalah mereka yang memiliki penyakit kemunafikan i'tiqad, kemunafikan keyakinan. Mereka zahirnya mengaku dirinya mengaku sebagai seorang muslim. Mereka mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Tapi walaupun dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim, tetapi dia benci kepada syariat Allah. Mereka mendustakan Rasulullah, mereka mendustakan apa yang disampaikan Rasulullah, mereka membenci Nabi, mereka membenci apa yang disampaikan Rasulullah. Mereka senang kalau kaum muslimin itu kalah, mereka sedih kalau kaum muslimin itu menang. Ini ciri-ciri orang munafik yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan tidak mendapatkan syafaat dari berbagai macam sisi. Makanya kebencian Allah kepada orang munafik lebih besar daripada kebencian Allah kepada orang kafir sekalipun. Ketika orang itu sadar dan tidak sadar menjadi munafik secara keyakinan, mereka tidak akan mendapatkan syafaat karena mereka kekal sebagai penduduk neraka sebagaimana orang musyrik, sama dengan orang yang murtad. Yang ketiga yaitu adalah orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam agama, sebagaimana pula orang-orang yang zalim. Ini dalam satu poin ya, kata Rasulullah SAW, sinfani ummati lan tanaluhuma syafaati. Rasulullah SAW itu menyampaikan ada 2 kelompok di antara umatku yang mereka tidak akan pernah mendapatkan syafaat, yaitu adalah pemimpin yang zalim ya, pemimpin yang zalim, dan kemudian mereka yang senantiasa berlebihan di dalam agama, gulu di dalam agama, gulu di dalam mentafsir, gulu di dalam memvonis, gulu di dalam beribadah, sampai perkara mubah pun mereka haramkan. Maka orang-orang semacam ini termasuk orang yang tidak akan mendapatkan syafaat. Dan yang keempat yang mereka tidak akan mendapatkan syafaat, orang yang mendustakan tentang syafaat dalam kehidupan di akhirat. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita paham, itulah perkara-perkara yang bisa menjadikan seseorang itu bisa untuk kemudian mereka itu tidak mendapatkan syafaat. Makanya kalau kita faham betapa besarnya hajat kita kepada syafaat, pastikan kita tidak termasuk 4.
Satu, bukan termasuk orang musyrik dan berbuat kesyirikan. Kalaupun ada di antara kita yang pernah berbuat kesyirikan, tobat dengan tobatan nasuha. Yang kedua, munafik secara keyakinan ataupun murtad, benci sama syariat Allah, benci sama Nabi, mendustakan syariatnya Rasulullah SAW dengan berbagai macam alasan. Yang ketiga, pemimpin yang zalim, mereka tidak mendapatkan syafaat, dan orang yang berlebih-lebihan di dalam agama, mereka juga tidak mendapatkan syafaat. Kemudian yang keempat adalah mereka yang mendustakan. Mereka itu mendustakan bagaimana adanya syafaat dalam kehidupan hari kiamat nanti. Orang yang mendustakan tentang adanya syafaat adalah orang yang tidak akan pernah mendapatkan syafaat dalam kehidupan di akhirat kelak. Itu yang kita sudah pelajari. Kemarin kemudian kita mempelajari yang pertama, yang tentunya kita bicara syafaat secara umum. Syafaat secara umum itu ada banyak, ada 8 syafaat secara umum. Kita kemarin baru mempelajari 1. Syafaat secara umum itu adalah sujud. Jadi jangan dikira bahwasanya sujud itu merupakan perkara biasa dari bagian dari sholat. Memang betul bahwasanya sujud itu merupakan bagian dari sholat, tetapi sujud itu bukan hanya perkara bagian dari sholat, tapi sujud itu adalah bagian dari salah satu perkara yang bisa memberikan syafaat dalam kehidupan kita di akhirat. Ya. Karena kita mendapati dalam hadis yang panjang riwayat Muslim, Rasulullah SAW itu bersabda, Innallaha harrama 'alan nari an ta'kula min asari sujud. Allah itu memberikan perintah kepada neraka supaya neraka tidak pernah mampu membakar wajah yang pernah dipakai bersujud kepada Allah. Makanya dalam riwayat itu Rasulullah menjelaskan, Innallaha idza arada rahmatan min ahlil nari fa amaral malaika ayukhriju mimman kana ya'budullah. Karena dalam satu riwayat itu Allah itu kalau ingin memberikan rahmat kepada penduduk neraka yang mereka tidak kekal di dalam neraka, ketika mereka tidak syirik, mereka tidak kafir, dan mereka tidak munafik, mereka mendapatkan neraka tetapi mereka tidak kekal. Allah ketika ingin memberikan rahmat kepada penduduk neraka, maka Allah menyuruh para malaikat, keluarkanlah di antara hambaku yang beribadah kepadaku dan dia tidak pernah berbuat syirik sepanjang hidupnya, cuma dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Mereka ada di dalam neraka. Lalu malaikat memasuki neraka dan neraka tidak bisa membakar malaikat. Ya, itu salah satu di antara pengecualian di dalam penciptaan neraka. Neraka tidak pernah bisa membakar malaikat yang masuk ke dalamnya. Maka kemudian fa'amarul malaika ayukhriju mimman kana ya'budullah. Maka malaikat itu disuruh oleh Allah untuk mengeluarkan siapapun mereka yang berhak mendapatkan rahmatnya dari Allah, dengan catatan mereka adalah orang yang berbuat tauhid, mereka beribadah kepada Allah dan tidak pernah berbuat kesyirikan. Maka malaikat masuk ke dalam neraka dan mengeluarkan setiap orang yang berhak mendapatkan rahmat dari Allah. Dan bagaimana para malaikat itu membedakan antara mereka yang berhak mendapatkan rahmat dan orang yang tidak berhak mendapatkan rahmat di dalam neraka? Maka ternyata adalah cara malaikat itu membedakan simpel. Kalau ada penduduk neraka dari ujung rambut sampai ujung kakinya, mereka dihantam dan mereka disiksa tanpa ada bagian tubuh yang tersisa kecuali dilalap oleh api neraka, maka orang itu tidak berhak mendapatkan rahmat dari Allah selama-lamanya. Kalau dia di dalam neraka dari ujung rambut sampai ujung jempol dibakar oleh api neraka. Tapi kalau ada orang di dalam neraka ternyata disiksa oleh Allah dengan api neraka dari kepalanya, tetapi wajahnya bersinar, kemudian lehernya hangus, kemudian badannya kemudian gosong, kemudian kakinya juga gosong, seluruh part dalam kehidupan tubuhnya itu betul-betul gosong kecuali wajahnya yang bersinar, maka inilah orang-orang yang berhak mendapatkan rahmat dari Allah. Dan mereka akan tiba waktunya dikeluarkan dari neraka dan akan dimandikan di Al-Kautsar untuk dimasukkan ke dalam surga. Wajahnya ini merupakan apa? Representasi dari bekas sujud yang mereka lakukan pada kehidupan mereka di dunia. Jadi representasi dari wajah mereka yang pernah bersujud kepada Allah itulah yang menjadikan sujud itu menjadi salah satu di antara bagian perkara-perkara yang bisa mendatangkan syafaat dalam kehidupan manusia kelak dalam kehidupan di akhirat. Makanya perintahnya kata Rasulullah, fa'ini bikasrati sujud, tolonglah saya. Kalau kalian ingin masuk ke surga kata Rasulullah, maka kalian memperhatikan bagaimana sujud kalian. Ya, makanya
Para ulama lalu mengatakan bikasrati sujud, memperbanyak sujud itu memiliki dua makna. Satu makna memperlama sujud kita dan diresapi setiap kita bersujud. Yang kedua yaitu memperbanyak sholat-sholat sunnah, di mana sholat-sholat sunnah itu di dalamnya banyak sujud. Dan itu merupakan perkara yang bisa memberikan syafaat dalam kehidupan di akhirat, yaitu adalah sujud. Makanya ketika kita bersujud, setiap kemudian kita sudah mendaratkan tangan kita ketika akan bersujud, tolong difahami, diresapi makna. Sujud bukan hanya bagian dari sholat, sujud bukan hanya bagian dari rukunnya sholat, tapi sujud itu akan menyerap cahaya di wajah kita, di mana cahaya ini tidak akan mampu dipadamkan oleh api neraka. Hatta api neraka pun tidak akan pernah mampu, hatta api neraka pun tidak akan pernah mampu, hatta api neraka pun tidak akan pernah mampu untuk membakar wajah yang pernah bersujud kepada Allah. Ya. Maka ini kemudian yang kita harus mengerti, ini yang kita harus pahami. Ya. Ya. Jadi kemudian ini merupakan perkara yang kemudian kita harus ketahui, supaya kemudian dari kita memahami betul bahwasanya sujud itu bukan perkara biasa, tetapi sujud itu adalah perkara besar yang bisa memberikan syafaat dalam kehidupan di akhirat. Makanya kemudian ada salah satu sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini murafaqataka fil jannah." Ya Nabi, saya itu pengen menemani kamu nanti di surga. Tapi Nabi kemudian mengatakan, "Fa'inni ala nafsika bikasrati sujud." Tolong saya, kalau kamu pengen menemani saya nanti di surga, maka tolonglah dirimu. Kemudian maka tolonglah dirimu, ya, tolonglah dirimu dengan engkau memperbanyak sujud. Karena dengan engkau memperbanyak sujud, maka itulah yang akan menjadikan dirimu akan dimudahkan oleh Allah untuk menjadi temanku nanti di surga. Dan itu dari sujud. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita memahami tentang pentingnya tentang masalah ini dalam kehidupan kita. Yaitu adalah betapa pentingnya bagi kita untuk memperhatikan sujud, karena sujud itu merupakan salah satu di antara perkara yang bisa memberikan kepada kita syafaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Dan ini sudah kita pelajari. Sekarang mari kita mempelajari yang kedua. Setelah kita mengetahui bahwasanya sujud itu merupakan salah satu perkara yang bisa memberikan syafaat dalam kehidupan kita selaku anak manusia, yang kedua yang bisa memberikan syafaat dalam kehidupan kita itu adalah orang-orang yang memiliki teman-teman yang solih. Sabar ketika memiliki teman-teman yang solih dalam kehidupan mereka, bersabar. Mereka bersabar terhadap ujian ketika mereka bersama dan berteman dengan teman-teman yang solih. Lalu kemudian mereka mendapatkan cinta dari orang-orang yang solih. Nah, sebelum saya sampaikan tentang dalilnya, bahwasanya termasuk perkara yang bisa memberikan syafaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat adalah berteman dan bersahabat dengan teman-teman yang solih. Tentunya kita harus paham, ya, kita dalam kehidupan menghambakan diri kepada Allah itu tidak hanya butuh cintanya Allah, tetapi kita juga membutuhkan cinta orang-orang yang solih dan taat kepada Allah untuk memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Makanya mari kita renungi perkataan Rasulullah SAW. Perkataan Nabi di dalam satu riwayat yang sahih. Nabi itu kalau meminta cinta kepada Allah, maka cinta yang diminta oleh Nabi itu ada 3. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan amalan yang paling engkau cintai yang mendekatkan kami kepada cintamu. Mari kita soroti nomor 2. Ternyata Rasulullah SAW bukan hanya meminta cintanya Allah, tetapi Rasulullah pun meminta cinta orang yang mencintai Allah. Para ulama memberikan penjelasan kenapa Nabi meminta cinta orang yang mencintai Allah di samping beliau meminta cintanya Allah. Karena kita akan sulit mendapatkan cintanya Allah kalau kita tidak mendapatkan cinta dari orang-orang yang juga mencintai Allah. Karena cinta dari orang-orang yang sama-sama mencintai Allah kayak kita, itu akan menguatkan kita dan menjadikan kita struggling di dalam perjalanan kita bertahan untuk mendapatkan cintanya Allah. Makanya iman tidak akan sempurna sampai kita memiliki teman dan sahabat
yang mampu selalu mengarahkan kepada ketaatan dan kebaikan hidup kita menuju kepada apa yang Allah ridhai. Dan ini menjadi perkara penting. Nabi Ibrahim bersama dengan Ismail, Nabi Dawud bersama dengan Sulaiman, kaum Isa, Nabi Isa bersama dengan kaum Hawariyun, Rasulullah bersama dengan para sahabat, Nabi Musa bersama dengan Harun. Kalau Musa bersama dengan Harun, Ibrahim bersama dengan Ismail dan bersama pula dengan Ishak, Isa bersama dengan kaum Hawariyun, Rasulullah bersama dengan para sahabat, salah satunya Khulafaur Rasyidin, itu memberikan kepada kita sebuah pelajaran besar. Iman itu tidak akan sempurna sampai kita mendapatkan teman yang betul-betul menjalankan ketaatan dan menguatkan perjalanan kita dari beratnya penghambaan kita kepada Allah. Jadi kita ini harus paham, kita ini harus mengerti bahwasanya perjalanan kita ke surga itu tidak bisa ditapak dan tidak bisa ditempuh hanya dengan seorang diri. Tidak bisa. Perjalanan kita ke surga tidak bisa ditempuh dan ditapak dengan kita berkesendirian pada jalan ini. Karena jalan ini membutuhkan teman, jalan ini membutuhkan sahabat yang betul-betul mengokohkan perjalanan kita sampai detik-detik kita menghadap kepada Allah dengan kita berpindah ke alam barzakh. Dan itu yang akan menguatkan kita. Karena fungsinya teman salah satunya bukan hanya menguatkan kita di dalam ketaatan, fungsinya sahabat itu bukan hanya menjadikan pengorbanan kita tercover secara sempurna dalam perjalanan kita menuju kepada Allah. Salah satu fungsinya teman itu adalah fungsinya teman itu di dalam keimanan itu apa? Yaitu adalah untuk menerangi blind spot kehidupan kita ketika kita tidak bisa membaca kelemahan diri kita kecuali orang yang menjadi sahabat kita. Seorang Cristiano Ronaldo masih membutuhkan pelatih di dalam karirnya bertanding. Seorang Messi masih membutuhkan pelatih di dalam karirnya dia bertanding merumput bola. Seorang Mike Tyson membutuhkan pelatih ketika dia bertanding di atas ring. Kalau mereka orang yang sudah habit yang luar biasa, mereka memiliki skill yang luar biasa karena habit yang luar biasa, ternyata masih membutuhkan pelatih karena fungsinya pelatih adalah melihat blind spot yang tidak pernah mereka bisa lihat sendiri ketika mereka sedang bertanding di atas rumput ataupun di atas ring. Dan fungsinya pelatih untuk melihat kekurangan mereka ketika mereka sedang bertanding. Itu pula yang kemudian kita tarik pada kehidupan kita. Beriman kepada Allah itu kita perlu teman. Makanya teman itu kemudian merupakan salah satu hal yang kemudian betul-betul harus kita miliki. Teman yang bisa mendatangkan ketaatan. Karena sesungguhnya teman itu kemudian menjadi beberapa kelompok. Ada teman yang sifatnya itu sebagaimana air yang kita butuhkan setiap saat. Yang mana teman-teman yang solid dan teman-teman yang taat akan selalu membackup kita supaya kita istiqomah dan saling membersamai kita dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Teman ini harusnya lebih solid daripada kita atau setara kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan supaya saling menguatkan di dalam perjalanan kita menuju kebaikan. Dan sifatnya kayak air, memberikan manfaat besar pada kehidupan kita. Ibu-ibu harus tahu siapa teman-teman kita yang bersifat sebagaimana air yang kita butuhkan untuk menunjang kualitas dalam kehidupan kita dan menunjang kepada kebaikan kita dalam kehidupan di akhirat, yaitu teman sebagaimana air. Ada teman yang kedua, ada teman yang kita anggap sebagaimana, yaitu sebagaimana makanan pelengkap yang kadang kita butuhkan, kadang tidak, yaitu adalah teman-teman yang ya mungkin tidak terlalu memberikan manfaat tapi juga tidak mendorong kita kepada keburukan. Kita berteman dengan mereka sebagai bentuk aktualisasi dari sosial yang kita miliki sebagai manusia. Ada teman jadi racun, nih bahaya nih. Ada teman yang kemudian sifatnya kalau kita berteman sama mereka justru mendatangkan racun untuk diri kita. Teman semacam ini harus hati-hati. Kalau kita tidak punya obat penawarnya, jangan banyak berteman dengan teman-teman yang sifatnya sebagai racun. Kenapa? Kalau kita tidak siap dengan penawarnya, justru akan mendapatkan banyak kemudaratan dan keburukan yang menimpa kepada kita. Dan kita fokus nih pada teman yang bisa bersifat air. Di mana teman-teman ini ketika kemudian kita hidup akan menguatkan kita. Kemudian dia tidak membuli kita, tidak menghujat kita, tidak mencari dan tidak mengkoreksi dan tidak kemudian mencari kesalahan kita, tapi justru dia menguatkan kita dalam perjalanan kita menuju kepada Allah.
Kalaulah setingkat Nabi Musa masih memerlukan Harun, kalaulah setingkat Rasulullah masih memerlukan para sahabat untuk mendukungnya dalam perjuangan mereka menuju kepada Allah dan menegakkan agama Allah, loh apalagi kita. Dan kita perlu teman semacam ini. Kita perlu teman yang kemudian bersifat sebagaimana air. Setidaknya ada 3 faedah yang kita dapatkan kalau kita betul-betul mengkondisikan dan mengklasifikasikan siapa teman-teman kita sebagaimana air. 1, teman inilah yang akan menguatkan kita. Teman inilah yang akan memberikan motivasi dalam kehidupan kita dan memberikan tambahan kesabaran-kesabaran dalam setiap ujian dan problematika yang kita jumpai dalam kehidupan. Kalau teman ini betul-betul solih, ya, mereka adalah teman yang solih, taat, akhlaknya juga baik. Bukan hanya pandai ibadah, tapi juga tidak pandai untuk menutupi kekurangan kita. Bahkan senang kalau mendapatkan kekurangan kita. Ini bukan orang yang solih. Saya katakan ya, teman yang air ini, teman pada klasifikasi air ini, sifatnya kayak gimana Ustaz? Dia taat kepada Allah. Dia taat kepada Allah walaupun memiliki kekurangan. Kekurangan dia sedikit dibandingkan kelebihan yang dia miliki. Ingat ya, mencari teman pada klasifikasi air itu tidak bisa mendapatkan sempurna. Tidak bisa. Tapi teman pada klasifikasi air itu adalah teman yang kebaikannya lebih banyak daripada kekurangannya. Itu sudah cukup menjadi teman pada klasifikasi air yang bisa memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Dia taat, dia solih dalam ibadahnya, dan dia punya akhlak yang baik. Kalau dia mendapatkan rahasia pada diri kita, dia tidak menceritakan rahasia itu. Kalau dia mendapatkan aib dan kekurangan pada diri kita, dia menutupi dan tidak pernah membuka aib dan kekurangan kita kepada siapapun. Ini teman-teman yang Masya Allah ini, yang dikatakan oleh Imam Syafi'i supaya kita perbanyak itu ya teman pada klasifikasi yang sifatnya sebagaimana air. Kita butuhkan setiap saat dan kita tidak pernah bisa lepas dari mereka. Ya, teman-teman semacam ini akan memberikan kepada kita energi yang positif dalam kehidupan kita. Dan teman-teman yang pada klasifikasi air ini tidak bisa dipaksa. Kadang-kadang cocok-cocokan. Kita ngelihat cocok, kadang kita ngelihat tidak cocok. Belum tentu sama-sama taat langsung cocok, belum tentu. Karena roh itu sebagaimana pasukan terlatih. Dia tahu mana yang cocok untuk dirinya lalu mendekat, dan mana yang tidak cocok dengan dirinya maka dia menjauh. Yaitu istaghfiru, kita disuruh untuk memperbanyak. Kita disuruh untuk memperbanyak semacam ini. Maka kemudian ini yang kemudian kita dapatkan. Yang pertama, memberikan motivasi dan memberikan booster dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah sendiri pun bukan hanya meminta cintanya Allah, hatta Rasulullah pun meminta cintanya orang yang mencintai Allah. Karena pentingnya cinta orang-orang yang taat dan orang-orang yang solih. Ini yang pertama. Yang kedua, apa fungsinya dan profitnya kita memiliki teman yang solih pada klasifikasi sebagaimana air? Yang kedua, karena teman-teman semacam inilah yang akan banyak mensolati kita ketika kita meninggal dunia. Karena kita ketika berteman sama siapapun pada klasifikasi teman sebagaimana air, pada dasarnya kita sedang memilih mereka untuk mensolati kita kalau kita meninggal dunia. Kita telah memilih mereka supaya mereka yang mensolati kita ketika kita meninggal dunia. Jadi filosofnya ketika kita berteman itu bukan hanya sekedar berteman, tapi filosofnya ketika kita berteman itu adalah kamu pilih siapa orang yang akan mensolati kamu. Karena kita teringat kepada hadis Rasulullah, siapapun yang meninggal dunia disolatkan sama 40 temannya yang solih, yang tidak berbuat syirik kepada Allah, kecuali mereka mendapatkan syafaat dari 40 orang solih yang mensolati mereka. Ya. Jangan-jangan di handphone kita, jangan-jangan di kontak kita banyak sekali nama-nama orang yang tidak solih, yang mungkin tidak sholat, yang mungkin sering gibah, yang mungkin tidak perhatian kepada kaidah agama. Jangan-jangan ketika kita meninggal dunia tidak terkumpul 4 orang-orang solih yang mereka itu solih, sehingga ketika kita tidak disolatkan sama 40 orang yang solih, kita akan rugi. Yang ketiga adalah yaitu adalah orang-orang yang kemudian ketika kita berteman pada klasifikasi teman sebagaimana air, maka itulah yang akan memberikan syafaat dalam kehidupan kita. Ya. Dalam kehidupan di akhirat mereka itu bukan hanya telah mensolati kita, bukan hanya menguatkan kita dulu ketika pada kehidupan di dunia, bahkan di akhiratnya memori yang pernah terjalin antara kita dengan mereka itu akan menjadi memori yang tidak pernah mereka lupa walaupun mereka sudah berada di surga. Makanya dalam satu riwayat disampaikan, dalam satu riwayat yang dikatakan oleh Rasulullah dalam riwayat Muslim,
yaitu ketika para penduduk mukmin itu sudah berada di surga, maka kemudian mereka itu berkata, aina haula yusalluna ma'ana wa ya'maluna, aina haula yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yaf'aluna ma'ana. Dalam satu riwayat itu dikatakan bahwasanya ketika orang-orang mukmin itu sudah dibebaskan dari ancaman neraka, kemudian mereka itu akan begitu gigih untuk memperjuangkan hak saudara-saudara mereka yang berada pada neraka. Jadi orang-orang ini sudah dibebaskan dari neraka, mereka itu akan gigih untuk memperjuangkan hak-hak saudara mereka yang ada di dalam neraka. Lalu mereka itu berkata kepada Allah, aina haula yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yaf'aluna ma'ana. Ya. Mereka lalu kemudian berkata, ya Allah, mana saudara-saudara kami yang dulunya sama-sama dalam kami, sama-sama bersama kami dalam puasa, sama-sama bersama kami dalam sholat, yang dulunya bersama-sama kami di dalam kami melakukan kebaikan itu mana ya Allah? Allah menjawab, orang-orang yang kamu tanyakan itu adalah orang-orang yang mereka berada di dalam neraka. Lalu kemudian Allah berkata, karena Allah melihat mereka begitu berkeinginan untuk dipertemukan dengan teman dan sahabat-sahabat mereka dulu di dunia, dan Allah melihat betapa gigihnya mereka memperjuangkan tentang saudara-saudara mereka supaya saudara mereka itu dibebaskan dari api neraka. Allah kemudian menyampaikan sebuah pengumuman, akhrijuhum mimman kana fi qalbihi misqala dinarin min iman. Keluarkan itu saudaramu yang kamu tanyakan itu, keluarkan dari neraka kalau mereka memiliki iman seberat 1 dinar. Ya. Maka akhirnya penduduk-penduduk surga ini ketika diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat, dan Allah juga ridho kepada orang-orang teman-teman mereka yang akan mereka berikan syafaat ketika Allah itu memberikan perintah, keluarkan saudara-saudaramu yang kamu tanyakan itu, kalau mereka di dalam hatinya itu ada uang, ada kemudian keimanan seberat 1 dinar. Ketika mereka tahu diizinkan oleh Allah, mereka masuk ke neraka tanpa sedikit pun api neraka bisa membakar mereka. Masuklah mereka ke dalam neraka, dan ketika masuk ke dalam neraka, Masya Allah, ketika masuk dalam ke neraka, mereka kemudian keluarkan, ini teman dulu yang dulu nemenin kami sholat, yang nemenin kami dalam taklim, ini teman saya dulu yang nemenin saya dalam puasa-puasa wajib dan sunnah, ini teman saya dulunya bakti sosial sama saya. Dikeluarkan, yang mereka kenal tuh dikeluarkan, ya fulan ini keluarga ini, fulan kenalkan saya ini, kenal fulan kenal saya ini, kenal fulan kenalan saya semuanya. Dan itu dirangkai dalam sebuah kegiatan yang bernama amal sholih. Dikeluarkanlah satu-satu dari mereka, dikeluarkan dari neraka sampai akhirnya menuju kepada surga. Ternyata ada beberapa teman-teman mereka yang masih tersisa di neraka. Lalu mereka berkata, ya Allah, masih tertinggal beberapa teman kami, karena ternyata imannya teman kami tidak sampai seberat 1 dinar. Lalu Allah kemudian berfirman kembali, akhrijuhum mimman kana fi qalbihi nisfa misqalin min dinarin. Keluarkan temanmu yang apabila imannya itu ada seberat setengahnya dinar. Lalu penduduk surga bersuka cita kembali masuk ke dalam neraka, mencari teman-teman mereka yang tadi belum bisa mereka keluarkan karena iman mereka tidak sampai 1 dinar, cuma setengah dinar, cuma setengah dinar. Lalu kemudian akhirnya mereka masuk ke neraka kembali, mereka keluarkan teman-teman mereka yang memiliki iman seberat setengah dinar itu, sampai akhirnya mereka itu memasuki surga. Nah, disinilah kemudian akhirnya kita paham, Masya Allah ya, bahwasanya Masya Allah dalam riwayat Muslim ini Allah memberitahukan kepada kita salah satu di antara komitmen kita di dalam melakukan ketaatan. Komitmen keimanan itu tidak hanya melulu tentang banyaknya sujud. Komitmen itu, ketaatan itu tidak hanya melulu dalam perkara ruku, tapi komitmen di dalam keimanan itu juga membahas tentang bagaimana kita memperluas helikopter view-nya kita, memperluas pandangan kita yang mencakup setiap orang. Mana orang-orang yang layak kita lihat di dalam ketaatan, mana yang akhlaknya baik, yang kita harus berteman dan berdekat dengan mereka, lalu melalui kegiatan bersama dengan mereka di dalam kebaikan, supaya mereka ingat tentang diri kita, ataupun kemudian kita ingat tentang diri mereka, supaya kalaupun ada yang tercecer, kalaupun ada yang kurang, kalaupun ada yang tidak terpenuhi syaratnya untuk mendapatkan rahmatnya Allah,
dan tidak mendapatkan surga, setidaknya ada harapan yang masih tersisa. Harapan itu dari teman-teman kita yang soleh, yang dulunya kita berteman sama mereka, lalu kemudian kita mendekat dengan mereka, mereka lah yang akan memperjuangkan hak kita di hadapan Allah. Lalu mereka lah yang akan mengatakan, aina haula yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Mereka lah orang-orang yang kemudian akan mengatakan dan menyampaikan hak kita di hadapan Allah. Mereka dulu orang yang sholat sama kita, ya Allah, puasa sama kita, beramal soleh sama kita, ya Allah, dan saya kenal mereka. Sampai akhirnya Allah memberikan izin kepada mereka untuk memberi syafaat. Dan bukankah itu merupakan salah satu kabar gembira untuk kita? Dicintai sama orang soleh itu bisa menyebabkan kita dikumpulkan dengan mereka loh. Kalau kita betul-betul jujur mendekat kepada orang soleh. Anas bin Malik itu berkata, tidak ada hadis yang membuatku senang kecuali hadis ketika Rasulullah itu bersabda, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Lalu Anas bin Malik senang sekali dan berkata, saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, walaupun diri saya tidak sebagaimana keutamaan yang mereka miliki, tapi saya mencintai mereka dan saya yakin saya akan dikumpulkan dengan mereka walaupun amal saya tidak sebagaimana mereka. Makanya ibu-ibu di Majelis Taklim Az-Dzurriyah, komitmen kita ketika membayangkan neraka itu bukan hanya dengan berapa sholat yang harus kita lakukan, bukan hanya komitmen pada puasa apa yang harus kita kerjakan, tapi komitmen besar kita ketika kita pingin supaya kita ini terbebaskan dari api neraka adalah seberapa banyak kita telah berteman sama orang yang taat kepada Allah. Ya, mendekat. Yang namanya berteman itu jangan nunggu bola, Bu. Harus menjemput bola. Dan tidak boleh kita malu, karena malu sama orang yang memiliki keutamaan di mana kita bisa mengharapkan kita mendapatkan keberkahan urusan kita di akhirat, itu yang memang kita yang harus ngalah. Orang itu hari ini di Jakarta karena kuatnya kehidupan materialisme, kadang kita itu bisa mendatangi rumah atasan, bisa mendatangi rumah bos ataupun rumah pejabat, tapi kita tidak pernah mendatangi tempatnya orang-orang solih. Tidak pernah kita agendakan untuk ketemu sama orang-orang yang kita lihat dalam kebaikan dan di dalam ketaatan. Kita sama teman kita juga seringnya kita membicarakan keburukannya, tetapi lupa dengan jutaan kebaikan yang pernah dia lakukan dan pernah dia torehkan dalam kehidupan kita. Tidak bisa kayak gitu. Cek kembali handphone kita, cek kembali seberapa sering kita dekat dengan orang-orang solih dan bertahan dalam kesabaran. Berteman sama orang yang kita harapkan kebaikannya juga harus sabar. Wasbir nafsaka ma'alladina yat'una rabbahum bil ghadawati wal asyi yuriduna wajha. Sabarlah kamu dengan orang yang senantiasa berdoa mengharapkan Allah di setiap pagi dan sore mereka. Dan kita diperintahkan bukan hanya sabar mendapati orang yang zalim. Kita diperintahkan bukan hanya sabar ketika kita menghadapi orang-orang yang jahat, tapi kita juga diperintahkan sabar sama orang yang solih. Karena sesolih-solih apapun manusia, tetap mereka manusia biasa yang pasti memiliki kekurangan. Ya, makanya Allah menyampaikan surat Al-Kahfi ini supaya memberikan kepada kita penjelasan. Kalau kamu pingin untuk bersama dengan orang yang mencintai Allah, ya harus sabar. Karena bisa jadi ada kebiasaan kita dan keluarga dia berbeda, kebiasaan cara berbicaranya berbeda. Itu hal yang pasti kita akan temukan, gesekan demi gesekan ketika kita bertemu sama orang solih. Bukan berarti kalau kita bertemu sama orang yang solih kemudian kita tidak ada gesekan. Tidak mungkin, Bu. Abu Bakar dan Umar pun tetap ada gesekan walaupun mereka dua-duanya penduduk surga. Dua-duanya penduduk surga dan dua-duanya adalah orang yang paling beriman setelah Rasulullah. Apakah mereka tidak pernah gesekan? Gesekan mereka itu. Karena memang manusia itu pada dasarnya pasti ada gesekan. Tapi walaupun terjadi gesekan itu akan tertutupi dengan keinginan besar mereka supaya mereka itu tetap saling mengenal dalam kebaikan gitu. Dan meninggalnya pun juga meninggalnya di dalam rasa ketika kita mengingat kebaikannya. Makanya kalau kita berteman sama orang solih, kalau kita tidak siap dengan sebuah konsep ingat kebaikannya
dan memberikan udzur atas kekurangannya, tidak akan bisa. Kita itu bisa berteman dengan orang-orang solih sepanjang waktu kalau kita tidak punya konsep ini. Konsepnya berteman sama orang solih sampai kemudian Allah perintahkan kita untuk bersabar sama orang yang berdoa kepada Allah setiap waktunya itu apa? Yaitu adalah ketika kita bersabarnya itu adalah ketika kita tahu tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, dan ketika kita bersabar karena kita tahu gesekan itu tertutupi dengan kebaikan-kebaikan dan keberkahan yang ingin kita dapatkan di balik persahabatan yang kita lalui. Bukan berarti nanti kalau ibu memperbanyak teman orang soleh kemudian ibu tidak kecewa. Enggak, saya tidak mengatakan itu. Mungkin kita kecewa perlakuan dia, mungkin kita pernah kecewa perkataan dia, mungkin. Karena bisa jadi mereka mengatakan semacam itu bukan maksud untuk melukai, tapi karena hati kita yang sedang sensitif atau iman kita yang sedang turun. Kalau kita tidak sabar, ya kita tidak akan pernah mampu menggenggam tangan orang yang bisa kita harapkan untuk memberi syafaat kepada kita itu begitu lama. Karena ini pahalanya besar. Setan itu tidak akan membiarkan pertemanan kecuali ingin untuk memisahkan dan menjadikan mereka bermusuhan setelah mereka berteman dalam kebaikan. Karena setan tahu nih, kalau orang itu sudah bersahabat karena Allah, maka mereka akan bisa mencari dalam kehidupan di akhirat. Makanya jurusnya apa Ustaz supaya kemudian saya bisa mendapatkan syafaat ini? Sabar. Ketika kamu mendapatkan gesekan, tidak perlu apa yang mengecewakan itu kamu luapkan. Karena bisa jadi kita tahan untuk mendapatkan keberkahan dalam urusan di akhirat kelak nanti. Selama orang yang kita harapkan kebaikannya itu kebaikannya lebih banyak mendominasi daripada kekurangannya. Itu yang kita harus mengerti. Dicek kembali handphone kita, dicek kembali pertemanan kita dan persahabatan kita. Ini semuanya harus dicek semuanya. Jangan sampai kita sholatnya sudah biasa, puasanya sudah biasa, pertemanan kita juga buruk. Lalu kita itu hanya mencari orang yang sempurna terus untuk kita. Lalu kita tidak pernah punya hati. Lalu kita tidak pernah punya ruang di dalam hati kita untuk memaklumi kekurangan orang. Terkadang mereka jatuh dalam kesalahan. Jangan menjadi orang yang menikmati kekurangan di antara sahabat dan teman kita. Kalau dia betul-betul kita tahu berada di atas jalur ketaatan, yang namanya kurang itu wajar, yang namanya gesekan itu biasa. Tidak usah kita sama orang lain, Bu. Sama istri kita, sama suami kita aja kita ada gesekan kok. Padahal tempat tidurnya bareng, padahal kalau bangun tidur juga bareng, kamar mandinya bareng, WC-nya bareng. Semuanya dikerjakan bareng hampir 24 jam. Itu pun tidak menghalangi di antara suami istri untuk terkadang gesekan. Itu hal yang wajar. Apalagi sama orang yang bukan istri, bukan suami kita. Yang kita ingat ketika kita bersahabat kepada orang yang mencintai Allah itu apa? Sabar. Kata Allah itu suruh sabar. Supaya kemudian kita mendapatkan booster ketika dekat dengan orang yang taat dan orang yang solih. Yang kedua, mereka lah yang akan datang mensolati kita kalau kita meninggal dunia. Dan mereka lah yang akan mengenali kita ketika mereka nanti ke neraka. Mereka akan mengenali siapapun yang pernah mereka kenal. Oh, ini ibu ini, oh ini bapak ini, oh ini adalah begini, oh ini adalah murid saya ini, oh ini adalah jamaah saya, oh ini adalah guru saya. Orang akan kemudian mengenali di dalam ketaatan. Supaya kemudian dengan itulah kita akan mendapatkan keberkahan dalam urusan kita di akhirat. Ya. Makanya Masya Allah, inilah perkara yang terkadang jarang orang itu menyadari betapa pentingnya masalah ini. Inilah yang kemudian menjadikan kita harus betul-betul berkomitmen. Komitmen kita di dalam keimanan ketika kita mengharapkan surga itu menjadi tujuan terbesar kehidupan kita setelah rahmatnya Allah, yaitu adalah dilihat kepada siapa kita berteman. Dekatlah kepada mereka, bersabarlah atas kekurangan mereka, ya. Karena sesungguhnya kesabaran-kesabaran yang kita lalui ketika bersama dengan mereka, itulah kesabaran yang insya Allah bisa kita petik hasil manisnya dalam kehidupan di akhirat. Mungkin kita yang mencari mereka, atau kita yang mencari mereka. Mungkin kita yang mencari mereka, atau mungkin mereka yang mencari kita dalam kehidupan di akhirat. Sabar. Ibu-ibu tahu, saya ini kalau sedang futur, turun semangat saya dalam keimanan, salah satu hal yang saya lakukan itu apa? Mendatangi orang-orang yang taat, mendatangi orang-orang yang solih.
mendatangi orang-orang yang taat, mendatangi orang-orang solih. Dengan kita melihat, berkumpul, bersuah, bercengkrama dengan mereka, itu menguatkan sisi perjalanan hidup kita. Saya masih ingat sekali nih, istri saya ini yang jadi saksi. Saya pernah ngelewatin masa-masa dulu syuting Samila series yang kedua kalau tidak salah, atau Samila series yang ketiga, A Letter to Allah. Saya merasa bahwasanya saat itu saya kok masalah bergejolak, masalah hati saya. Wah, ini turun iman. Saya merasa itu sedang gak enak iman saya. Syuting belum selesai. Bu. Saya lalu ngomong secara mendadak kepada istri saya di waktu sore, yuk kita pergi ke pondok yuk. Malam ini, Bi. Ya, malam ini aja. Bismillah. Anak-anak pada saat itu masih pandemi, jadi masih sekolah online. Udah bismillah aja, yuk kita berangkat. Saya berangkat, Bu. Malam-malam saya kemudian merencanakan, qadarullah nggak jadi, paginya saya berangkat. Mendadak. Berangkat ke pondok. Melihat ustaz-ustaz yang dulu ngajarin saya, melihat teman-teman yang dulu kita berjibaku ketika di pondok, itu sudah cukup menenangkan. Melihat kehidupan mereka yang sederhana, tenang, barokah, itu membuat hati tenang. Saya betul-betul ngerasain betul bahwasanya berteman sama orang yang taat itu bisa menenangkan hati kita dari berbagai macam gejolak yang ada pada jiwa kita. Dan ini kemudian tidak boleh kita remehkan. Bisa jadi ketika kita ini jarang istiqomah dalam kebaikan, bisa jadi karena kita itu mencari orang yang sempurna, Bu, dan tidak siap ketika kita mendapatkan kekurangan. Saya ingatkan ya, kalaupun kita berteman sama orang solih, tidak setiap orang solih itu memuaskan kita dalam setiap waktu. Tidak mungkin, Bu. Kalau kemudian acuan kita bahwasanya berteman sama orang solih itu harus memuaskan kita dalam setiap hal, maaf, mungkin kamu selama hidup tidak akan pernah mendapatkan teman. Man talaba akhon bila aibin bagia bila akhin. Siapapun yang dia mencari teman tanpa ada kekurangannya, dia tidak akan pernah punya teman, Bu. Sekali lagi, berteman sama orang solih, berteman sama orang taat, yang kita harapkan kita akan dikuatkan oleh dia, kita akan disolatkan ketika mati, dan mungkin kita saling mencari dalam kehidupan di akhirat, itu perlu kesabaran. Jadi sabar itu bukan hanya kepada orang zalim, sabar itu bukan hanya kepada orang yang jahat, sabar terhadap orang yang solih pun penting, supaya kita tetap memberikan udzur, memaklumi kekurangannya, sebagaimana kita juga memiliki kekurangan. Selama kekurangan itu tidak mendominasi hidupnya di balik kebaikan dan ketaatannya, maka mereka tetap teman yang solih. Kapan orang itu disebut solih, Ustaz? Bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Salah itu, definisi itu salah. Orang yang solih itu adalah orang yang kebaikannya mendominasi hidupnya daripada kekurangannya. Lah, banyak orang hanya siap berteman sama kesolihan, tapi tidak siap dengan kekurangan temannya. Ini kan salah ini. Berteman itu harus siap dengan kebaikannya, kelebihannya, dan harus siap dengan kekurangannya. Kalau kemudian kita tidak siap dengan kekurangannya, akhirnya apa? Setiap orang yang berteman sama kita, kita nyaman ketika mendapati ketaatannya, sekali dia salah, kemudian kita langsung menggugat kesalahan itu. Padahal kesalahan itu sesuatu yang pasti terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita paham. Inilah yang menjadikan kita mengerti kenapa kita harus berupaya, betul Ustaz, untuk kemudian mendekat kepada orang solih, dan kemudian kita betul-betul mengorbankan semua yang kita inginkan ketika berteman sama orang solih, karena kita pingin supaya kita mendapatkan booster, motivasi dalam kebaikan, disolatkan sama mereka, dan kita pingin saling mencari dalam kehidupan di akhirat. Biasanya banyak persahabatan itu pecah, Bu. Kenapa banyak persahabatan itu pecah? Karena banyak orang yang berteman tidak siap dengan kekurangan dan tidak bersabar dengan kekurangan. Ketika dia tidak bersabar terhadap kekurangan, itulah yang menjadikan akhirnya dia tidak bisa bertahan di dalam pertemanan dan persahabatan. Yang bertepuk tangan syaitan, yang bertepuk tangan iblis. Kenapa? Akhirnya syaitan tahu, tuh sudah aku jadikan musuh. Kalau sudah aku jadikan musuh, mereka tidak lagi bisa memberikan kekuatan. Tuh aku sudah jadikan musuh. Apa yang terjadi? Mereka tidak akan lagi mensolatkan nanti kalau mereka mati. Tuh sudah aku jadikan musuh. Mereka tidak akan mencari dalam kehidupan di akhirat.
rusaklah kehidupan kita kalau sudah semacam itu. Bertemanlah dengan orang solih dengan sebuah persepsi yang harus kita bangun. Karena bisa jadi saya sholatnya kurang sempurna, dan ketidaksempurnaan sholat saya, ibadah saya akan disempurnakan kalau kita punya teman-teman yang solih dan taat kepada Allah. Wassalamualaikum Muhammad. Ini part yang kedua. Jadi syafaat secara amah itu pertama sujud, yang kedua adalah memiliki teman-teman yang solih dan taat. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah memberikan apa yang kita inginkan dari kebaikan akhirat kita. Wassalamualaikum Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Majelis Talim As-Suraya. Masya Allah Ustaz, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini yang berkaitan dengan syafaat. Bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan. Ternyata mencari teman yang seperti tukang parfum itu kriterianya banyak sekali ya Ustaz. Yang sering kita dengarkan kan hadis, kalau kita berteman mencari teman yang baik, yang wangi gitu ya, ternyata Masya Allah kita bisa mendapatkan syafaat juga dari mereka-mereka itu. Amin, insyaallah ya. Akan saya bacakan pertanyaan di Q&A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana syafaat dari seorang anak menghafal Al-Quran? Apakah orang tuanya akan otomatis mendapat syafaat tersebut? Apakah amalan orang tua hanya sebatas penggugur kewajiban, yaitu salat 5 waktu? Masalah syafaat tentang anak yang menghafalkan Al-Quran, nanti insya Allah kita akan sampaikan pada syafaat masalah anak yang solih, Ibu. Sabar, kita baru membahas 2 syafaat. Bersambung ya Ustaz pada sesi berikutnya. Insya Allah. Kita baru bahas 2 kan Ibu ya? Baru membahas tentang, kita kan baru membahas 2 kan ya, syafaat sujud dan syafaat teman yang solih. Baik. Pertanyaan kedua dari Ibu Tina, apa bertanya ya Ustaz, apa syarat sujud yang akan mendapat syafaat, dan seperti apa yang Ustaz maksud sujud dengan qaulnya? Yang pertama, syarat untuk mendapatkan syafaat dari sujud itu artinya sujud itu menjadi simbol dari kepatuhan dan ketaatan dia kepada Allah sebagaimana dia sujud kan. Sujud itu kan menempelkan mahkota kehidupan kita, yaitu kepala kita sejajar dengan kaki kita, Ibu. Sujud itu mengajarkan kita ya patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi, sami'na wa ata'na. Itulah simbol dari sujud yang kita lakukan. Banyak orang yang sujud tetapi mengkritik syariat Allah. Banyak orang yang sujud tetapi sukanya mengolok-olok tentang syariat yang ditetapkan oleh Allah. Itu kan bukan orang yang sujud. Jadi kapan sujud itu akan memberikan syafaat dalam kehidupan kita? Ketika syafaat itu, ketika sujud itu dilakukan dengan hati yang bersih, jiwa yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah melakukan semacam ini ya, inilah yang kemudian akan mendapatkan sebab dari syafaat sujud yang mereka lakukan dan mereka kerjakan. Allah alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya, di mana kira-kira bisa mencari teman yang solihah? Ya pastikan bahwasanya bunga itu tumbuh di taman dan bunga tidak tumbuh di selokan. Ya artinya kita mencari teman-teman yang solihah itu ya dalam perjalanan hidup kita. Terkadang itu akan berjalan alami, Bu, dan tidak bisa disetting dan dipaksakan. Terkadang kita berjalan secara alami, ketemu teman yang ini kok baik banget, taat banget, orangnya juga gampang memaafkan orang. Nah itulah yang kita jadikan teman. Kita mendekat, kita membaur, kita berusaha menjadikan dia keluarga, walaupun kita tidak bertemu secara nasab dan tidak bertemu secara golongan darah. Wallahu a'lam bishawab. Kadang teman tuh refleksi dari kita ya Ustaz. Kita akan mendapat teman-teman yang sesuai frekuensinya sama gitu ya Ustaz ya. Terkadang semacam itu, Ibu. Terkadang semacam itu. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang menjadi pemberi syafaat ammah? Apa saja yang menjadi pemberi syafaat ammah? Ya sabar, kan kita belum bahas 2. Nanti kita akan belajar yang kedua, ketiga. Salah satu tahapan kita kalau kita mencari ilmu harus bersabar. Selanjutnya Ustaz, bagaimana sikap kita
jika ketika kita mendekati orang soleh, namun mereka tidak memberi respon yang dua arah, sehingga harus kita yang selalu memulai. Apakah kita sebaiknya mencari yang lain atau tetap bersabar? Ya, kalau menurut saya harus bersabar. Mungkin cara kita yang kurang ma'ruf, atau mungkin kita mengevaluasi cara kita. Tapi sebenarnya banyak orang soleh juga memiliki latar belakang yang beda-beda, Bu. Ada orang soleh yang sifatnya introvert, dia cenderung penutup. Ada orang soleh yang mungkin dia sungkanan sama orang. Kita harus memberikan udzur. Kalau kita tidak punya tabungan udzur, kita tidak punya bank udzur dalam diri kita, ya kita nanti akan gampang kecewa dalam setiap hal ketika yang kita lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi hati. Orang soleh itu juga macam-macam, Bu. Orang soleh juga mereka selektif, juga memilih siapa yang pengen dekat kepada mereka. Kan banyak alasan yang mereka miliki. Nah, itu yang kita harus pahami. Berikan udzur dulu. Baru nanti kemudian kita bisa lihat ke depannya bagaimana. Selanjutnya dari Bapak Reza Dimas Setiawan, bagaimana teknik belajar yang baik agar mudah hafal, di mana nantinya materi yang dihafal akan didakwahkan ke orang lain. Misal, hafalkan hadis, kaidah-kaidah, ilmu Islam lainnya, atau Quran itu sendiri, agar kalau dakwah sudah di kepala materinya, sehingga mudah menyampaikan materinya. Dari mana kita pelajari ilmu yang akan didalami, Ustaz? Seperti apakah akidah, fikih, akhlak, dan lainnya? Wah, ini babnya panjang nih, Bu. Ini bab dalam masalah ilmu ya. Insya Allah kapan-kapan lah kita kalau pas pembahasan masalah ilmu kita akan sampaikan secara runut, secara sistematik. Tapi yang jelas begini, siapapun yang ingin difahamkan dalam ilmu, dimudahkan di dalam beramal, bertakwalah kepada Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah lah yang akan mengajari kamu. Nah, ini yang kita harus paham dan harus kita mengerti. Baik, pertanyaan berikutnya, berkenaan dengan teman online yang soleh pada saat ini di komunitas besar atau kajian online, hanya lewat chat tanpa tahu wajah dan suara, apakah itu juga bisa memberi syafaat? Selama kemudian kita bermuamalah dengan buan mu'alah yang benar, walaupun kita belum pernah berjumpa, moga-moga itu kita harapkan bisa menjadi wasilah kita mendapatkan syafaatnya kelak. Walaupun memang kita terkendala untuk bertemu dan berjumpa secara darat atau secara kopi darat. Tapi dengan pertemanan yang terjalin, persahabatan yang terjalin, walaupun hanya di dunia maya, kita harapkan dan kita bisa bertawasul semoga itu bisa menjadi keberkahan untuk mendapatkan syafaatnya dalam kehidupan kelak di akhirat. Selanjutnya ada pertanyaan di chat, Ustaz. Apakah ada di link YouTube-nya supaya bisa diulangi, dipahami, dan diamalkan? Karena tepat benar cara bicaranya, saya kadang kurang cepat menangkap kata-katanya, belum bisa dicerna dengan baik. Iya, insya Allah nanti kita akan share di YouTube-nya, Ibu. Bersabar, insya Allah nanti kalau timnya sudah siap nanti akan di-share. Bagaimana dari orang kafir yang menyebarkan agamanya? Bagaimana membedakan antara mengejek dan berdakwah agamanya masing-masing? Bagaimana dari orang kafir yang menyebarkan agamanya? Bagaimana membedakan antara mengejek dan berdakwah agamanya masing-masing? Kalau berdakwah itu ya saling, artinya gini, kalau kemudian berdakwahnya itu jangan sampai mengolok-olok Tuhan yang lain yang akhirnya menyebabkan Allah pun diolok-olok. Itu yang kita harus jaga. Saya yakin kalau kita sudah mempelajari dakwah secara sempurna, kita akan tahu batasan-batasan ketika kita berdakwah supaya tidak sampai terkena kepada olok-olokan. Sampaikan kebatilan itu kebatilan, yang benar itu benar, tanpa kita mengolok-olok. Terkadang kan manusia itu kurang mantap kalau tidak mengolok-olok. Jangan mengolok-olok, sampaikan aja yang benar. Nanti insya Allah kebenaran itu akan mencari siapa pasangannya sendiri. Baik Ustaz, nampaknya pertanyaan di kolom chat, ada lagi yang
Yang terakhir ya Ustaz, ada teman yang insya Allah taat, puasanya rajin, sholat sunahnya rajin, ngajinya juga rajin, tapi akan kadang suka sedikit mencela kalau ada orang yang terlihat aneh di depannya. Apa sikap yang harus saya lakukan? Yang kita harus lakukan mungkin memberikan pengertian kepada dia, memberikan narasi-narasi yang benar kepada dia, supaya sikap yang gampang nyinyir itu mungkin akan dikurangi dengan narasi ataupun dengan dalil-dalil yang kita berikan kepada mereka. Allah alam bisawab ya. Kadang-kadang itulah lebih dan kurangnya manusia, Ibu ya. Makanya kalau mengingatkan teman kita pun kita berdoa kepada Allah supaya setiap kata yang kita sampaikan kepadanya akan merubah dia menjadi orang yang lebih baik. Allah alam bisawab. Boleh satu lagi Ustaz? Iya, terakhir ya Ibu ya. Ya, apa maksud istihad dapat 1 pahala dan 2 pahala? Ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan materi, Ibu. Sebenarnya kan bentuk adab kita kepada ilmu adalah bertanya sesuai dengan materi yang disampaikan. Jadi kalau kita lagi ada yang menyampaikan, ya, makanya ini untuk adab kita semuanya, untuk saya juga ya. Jadi kalau saya mendapati ada seorang ustadz menyampaikan materi, dibuka pertanyaan, bentuk dari takzimnya kita kepada ilmu adalah menanyakan materi yang disampaikan, bukan menanyakan materi yang tidak ada kaitannya dengan apa yang disampaikan. Ini untuk saya juga harusnya begitu. Nanti kalau saya lagi belajar sama orang, juga sama. Materinya apa nih? Materinya tentang syafaat. Fokus saja sama syafaat. Jangan kemudian kita merasa syafaat sudah nggak ada yang ditanyakan, kemudian kita nanya masalah yang lainnya. Ini salah satu di antara bentuk takzimnya kita kepada ilmu. Begitulah para ulama dulu mengajari kepada kita, dan beginilah cara kita untuk mengikuti apa yang telah disampaikan para ulama dulu. Jadi begitu. Jadi kalau misalkan kita bahas istihad, ya kita bahas istihad. Jangan sampai nanti kita bahas istihad nanyanya syafaat. Kita bahas syafaat, bahasnya istihad. Nah itu kata para ulama di antara bentuk tidak beradab dan beretikanya kita kepada majelis ilmu. Jadi kita fokus aja apa yang disampaikan di materi, sampaikan. Nanti siapapun ustadz yang ngajar di As-Suraya, materinya apa, fokus pada materi. Kalaupun ada hal-hal yang lain yang pengen ditanyakan di luar waktu kajian pada tema yang sedang dibahas, supaya kemudian maksimal. Jadi ilmunya menyeluruh sesuai dengan tema yang dipelajari, kita paham. Ada hal-hal lain yang pengen ditanyakan, silahkan tanya di luar dan di forum yang lain, supaya kita menghormati peserta-peserta yang lain yang mereka juga sedang belajar pada tema yang sedang disampaikan. Mungkin ini salah satu masukan saya, untuk tim saya dan untuk semuanya. Jadi kalau kita sedang belajar apapun, fokuslah kepada materi yang disampaikan. Jangan kemudian melebar kemana-mana yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan materi yang sudah disampaikan hampir lebih dari 1 jam. Nah itu yang kita harus paham. Mohon maaf saya harus sampaikan ini supaya kita tahu bagaimana adabnya ketika kita mencari ilmu. Mohon maaf Ustaz, mungkin ini juga masukan ke saya akan membacakan pertanyaan yang sesuai dengan materi. Nggih, enggak apa-apa ya. Terima kasih Ustaz. Nggih, sama. Untuk yang terakhir mungkin mohon doanya sehingga kita bisa benar-benar berada di jalan yang benar. Amin insyaallah. Semoga Majelis Ta'lim As-Suraya selalu di dalam kebaikan dan selalu dalam keberkahan, tetap semangat untuk mencari ilmu, tetap saling respect terhadap siapapun yang telah beriman kepada Allah, saling menghormati, dan yang terpenting semoga Majelis Ta'lim As-Suraya di antara membernya, di antara pesertanya saling menguatkan di dalam kebaikan dan saling menguatkan di dalam ketaatan. Allahumma innaka antallah al-ahadu samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kepada kami ilmu keberkahannya dari setiap apapun yang kami pelajari, dari perkara kecil, dari perkara remeh, dari perkara temeh hingga perkara yang besar. Berikan kepada kami kekuatan untuk memahaminya, mengetahuinya. Berilah kekuatan kepada kami untuk beramal dari apa yang kami fahami, lalu berdakwah dengan apa yang kami ketahui, dan bersabar atas setiap ujian yang kami jumpai.
Ya Allah, jadikanlah ilmu ini memadamkan api neraka. Jadikanlah ilmu yang kami pelajari melapangkan jalan kami menuju kepada surga. Jadikanlah ilmu yang kami pelajari menjadi pelita-pelita dalam kehidupan kami, yang memberikan penerangan untuk kami, untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, supaya kami tidak terperosok kepada jurang-jurang kerusakan yang tidak tersinari dan tidak tercahaya dengan kebenaran-kebenaran ilmu. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah, sebagaimana yang diajarkan kepada para sahabat, ilmu yang tidak menjadikan kami semakin jauh dari Rasulullah dan para sahabat, tetapi ilmu yang menjadikan kami menapak jalan yang sama pada jalan yang pernah ditempuh para sahabat Nabi. Hari ini ya Allah, begitu banyak orang yang berbicara, begitu banyak orang yang menjelaskan, yang terkadang kami kebingungan kemana kami harus letakkan pilihan kami. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, jatuhkanlah pilihan kami kepada jalan orang-orang yang Engkau ridhoi dari para nabi, dari para sahabat Nabi, supaya keilmuan kami menjadi sebab pertemuan kami dengan orang-orang terbaik di antara umat-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahilah semua urusan kami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, perkenankanlah doa-doa kami, karena sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha pengampun. Terima kasih banyak Ustaz Emerita. Semoga kita nanti bisa bertemu lagi di series berikutnya dalam keadaan sehat dan afiat. Amin. Acara pada hari ini bisa berlangsung dengan hikmat karena dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf sekali lagi Ustaz Emerita apabila ada yang kurang berkenan dan kata-kata saya ada yang kurang sesuai. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Salam untuk semuanya Ibu. Iya. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakallah khair Ibu. Untuk seluruh para peserta live IG, jazakumullah khair telah membersamai kami di majelis taklim hari ini bersama dengan majelis taklim As-Suraya. Qadarullah kami harus pindah secara mendadak. Ini studionya bukan studio kita ini baru pindahan studio karena memang studio yang sering kami gunakan sedang dalam kondisi rusak AC-nya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, semoga tetap semangat di dalam kebaikan. Jangan lupa untuk segera mendaftar Syamilah Sari Sang Kempan The Day After You Die. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.